Kunci untuk memikat uang dan kekayaan. Kenapa ada kuncinya? Ya sebenarnya kuncinya sangat sederhana banget dan kita bisa menerapkannya. Dan kali ini sebenarnya hal ini sudah sering saya sampaikan juga, namun dari sini saya buatkan video khususnya, dan video ini lebih mengarah ke satu hal yang memang harus dilakukan ya. Jadi teman-teman bisa melakukannya dan bisa terapkan ini. Jadi akan merubah yang namanya kehidupan teman-teman. Malah justru ini hampir di beberapa video saya ada mengungkap juga atau saya menyampaikan juga tentang kunci untuk memikat kekayaan ataupun kunci untuk memikat uang ini. Namun teman-teman ya bisa ikuti di video ini karena ini saya buatkan khusus ya. Jadi ini sebenarnya kalau di video yang lain itu hanya satu poinnya aja, tapi di sini saya mulai jabarkan biar teman-teman bisa mempelajarinya, dan jangan lupa simak sampai habis. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kunci untuk memikat uang dan kekayaan. Nah, siapa sih yang nggak mau banyak uang? Siapa sih yang nggak mau kaya ya? Hanya orang yang keliru aja yang dia nggak berpikiran kalau kaya itu enak. Kaya di sini relatif ya. Jadi orang cara pandangnya beda-beda tentang kaya itu bagaimana. Ada yang bilang kaya itu yang penting banyak duit, terus punya segalanya itu kaya. Terus ada juga yang udahlah yang penting kaya hati. Nggak ada kaya hati, itu pembenaran aja karena emang lagi nggak punya duit. Tapi kaya di sini yang kita bahas adalah sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Kita langsung mulai di poin pertama. Rencanakan waktu untuk refleksi harian. Tetapkan waktu setiap hari untuk merenung dan mencatat hal-hal kecil yang dapat dihargai terkait keuangan. Bisa berupa pendapatan, tabungan, atau peluang keuangan lainnya. Catat secara konsisten untuk membangun kesadaran akan keberlimpahan. Nah, sebenarnya yang dibahas di sini adalah rasa syukur ya. Jadi ketika teman-teman itu bersyukur, teman-teman mencatat nih hal yang perlu disyukuri. Anda buat jurnalnya sendiri yang itu Anda khususkan untuk jurnal syukur keuangan ya, bukan peristiwa harian tapi untuk keuangan. Anda bisa catat semuanya di situ. Ketika Anda udah mencatatnya nih, misalkan Anda ada transaksi, Anda ada uang masuk, Anda menerima hadiah atau apapun yang itu sifatnya adalah hal-hal yang perlu Anda syukuri, Anda buatkan catatan khusus. Mungkin Anda bisa punya yang namanya buku harian yang itu khusus ya untuk rasa syukur keuangan. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa kembangkan, teman-teman bisa tiap hari tulis berapapun di situ. Kalau bisa minimal 5 ya, 5 peristiwa yang itu bersangkutan dengan uang yang bisa teman-teman tuliskan ya tiap hari ini. Mungkin jam-jam tertentu bebas aja. Misalkan nih Anda udah pulang kerja, terus Anda udah membersihkan tubuh Anda sudah makan malam, mungkin sebelum tidur. Biasanya kalau tidur mungkin lebih ke rasa syukur yang harian ya, yang global. Tapi yang untuk keuangan teman-teman bisa siapkan khusus dan teman-teman bisa tuliskan tuh ya. Ketika setelah makan nih sambil nonton TV atau bercanda dengan keluarga, Anda bisa tuliskan paling nggak minimal 5 hal apa aja yang perlu disyukuri yang berkaitan dengan keuangan. Entah uang masuk, uang keluar, semuanya tulis aja dan itu pantas untuk disyukuri. Nanti saya akan jelaskan kenapa uang keluar pun juga harus kita syukuri. Nah, itu akan ada dampaknya juga. Jadi bukan kita keluhkan tapi kita syukuri. Dan kita lanjut di poin kedua. Fokus pada hal positif. Alihkan fokus dari hal-hal yang mungkin kurang dalam keuangan Anda dan fokuslah pada aspek positif. Misalnya, apakah Anda memiliki pekerjaan yang memberikan stabilitas, adanya tabungan, atau dukungan finansial atau keuangan dari keluarga? Anda hanya fokuskan aja kepada mungkin penghasilan Anda ini dari mana, meskipun itu nilainya mungkin jauh dari impian Anda, masih dalam batas yang ya segitu-gitu aja. Anda perlu syukuri juga ya. Jadi kita fokuskan ke hal yang itu menjadikan diri kita itu lebih bersyukur ketika kita menerima uang. Nah, misalkan nih kita mendapatkan uang nih dari pekerjaan kita yang mungkin kita dapatnya harian atau kita dapatnya mingguan atau bulanan, terserah. Syukuri aja dari nilai tersebut ya. Mungkin Anda dapatnya hanya UMR ataupun bahkan kurang dari UMR. Ya bisa mungkin sisihkan berapapun ya. Minimal ya kalau bisa 20% Anda sisihkan untuk ditabung. Nah, dari tabungan itu Anda juga syukuri. Jadi dari pendapatan Anda syukuri, dari nanti tabungan Anda juga syukuri. Terus satu hal lagi yang misalkan nih Anda mendapatkan ya mungkin dari keluarga Anda, mungkin dari saudara Anda yang lagi berkunjung, tiba-tiba dirinya ngasih sebuah rezeki ya.
entah berapapun nilainya Anda syukuri juga ya. Dari situ apa? Anda akan mendapatkan limpahan-limpahan berikutnya. Entah kalau misalkan nih ada dari teman, sahabat, ataupun siapapun yang itu memberikan Anda nilai uang berapapun itu, Anda perlu bersyukur. Karena apa? Dengan kita bersyukur, maka kita akan merasa orang yang memiliki keberlimpahan dan kita memiliki yang namanya kemudahan untuk mendapatkan uang. Cakep banget ya. Dan kita lanjut di poin ketiga. Nah, di poin ketiga ini tadi udah saya singgung ya. Saya pengen membahasnya. Kenapa nih uang keluar kita catat ya, kita syukuri, mau masuk kita syukuri. Nah, ini yang kita bahas di poin ketiga. Berterima kasih pada setiap transaksi keuangan. Setiap kali Anda melakukan transaksi keuangan, berterima kasih. Ini bisa membayar tagihan listrik, belanja kebutuhan sehari-hari, atau memberikan sumbangan. Berterima kasih pada setiap transaksi membantu mengubah pandangan terhadap keuangan menjadi pengalaman yang positif. Kenapa kita harus ya mungkin menulisnya, kita harus bersyukur. Kenapa nih gua ngeluarin duit tapi kok malah bersyukur? Nah, dengan begitu sebenarnya itu adalah hukum mental. Hukum mental kita bahwa kita adalah orang yang mampu, orang yang bisa, dan kita adalah orang yang berkelimpahan. Jadi simbol-simbol yang muncul dari dalam pikiran kita, simbol-simbol yang muncul dari dalam diri kita, itu adalah simbol keberlimpahan, dan itu akan menjadikan diri kita akan semakin ya banyak uang. Kita bisa menarik banyak uang dan kekayaan. Karena ya itu tadi, kita itu mau keluar mau masuk kita syukuri semuanya. Dan rasa syukur ini sangat powerful ya, sangat luar biasa banget, dan teman-teman bisa terapkan dimanapun kapanpun. Uang mau keluar mau masuk syukuri. Sekecil apapun Anda punya, misalkan nih Anda cuman punya duit recehan tuh yang Anda tabung nih di botol air mineral nih misalkan ya, kan ada yang seperti itu syukuri aja ya. Kita nggak tahu nih satu botol itu kalau isinya mungkin ya 1000-an semua, berapa duit itu. Ternyata kita punya berpuluh-puluh botol, akhirnya itu nilainya akan jadi besar, dan mungkin Anda bisa tukarkan mungkin ke bank tuh, dihitung berapa, tukarkan ke bank, dan nilainya akan jauh lebih tinggi. Entah Anda nanti gunakan untuk ya mungkin membuat sesuatu atau membeli sesuatu, dan Anda bisa gunakan untuk berbagai hal yang memang itu Anda butuhkan. Kita lanjut di poin keempat. Buat daftar keberlimpahan. Buatlah daftar keberlimpahan finansial atau keuangan, termasuk hal-hal yang Anda miliki saat ini dan capaian keuangan Anda. Daftar ini dapat mencakup rumah, kendaraan, investasi, dan pencapaian keuangan lainnya. Lihat daftar ini secara teratur untuk menumbuhkan rasa syukur. Kita bisa melibatkan hal-hal yang sebenarnya udah kita bahas juga ya. Jadi kayak kita misalkan nih punya TV, kita punya laptop, kita punya HP, kita punya sepeda motor, kita punya apapun ya, mungkin kompor, kulkas, panci, dan lain-lainnya. Anda bisa bersyukur karena memang ada loh orang yang panci aja nggak punya, itu juga ada. Dan hal yang sekecil apapun, kalau kita mau bersyukur nih, kita hitung aja di dalam rumah kita nih ada apa aja, kita syukuri dan kita rawat dengan baik. Itu adalah mencerminkan diri kita adalah orang yang memiliki mental keberlimpahan. Karena apa? Kita udah punya semuanya, tinggal kita tambahkan yang namanya gambaran-gambaran atau visual, terus kita libatkan perasaan kita. Kita juga memiliki banyak mungkin ya apa yang menjadi impian kita. Mungkin yang kita pengennya nih di garasi cuma ada motor, tambah mobil. Meskipun dana kita belum cukup, ya tanam dulu di pikiran kita, wah rumah gua ini terlalu sempit dan ini hanya satu lantai, sedangkan semuanya campur aduk. Gue pengen nambah nih barang-barang lain yang baru, mungkin kita mau ganti tempat tidur atau kita mau ganti lemari, tapi tempatnya nggak cukup. Ya syukuri aja, imajinasikan kalau rumah Anda ini 2 atau 3 lantai, itu nggak ada masalah. Kalau kita mau bersyukur, kita mau menggambarkan segala sesuatu itu dulu dengan kuat di pikiran kita, maka nanti kita akan membentuk itu menjadi sebuah kenyataan, dan itu kita akan memilikinya. Kita hanya perlu apa? Membangun dalam gambar-gambar mental kita. Kita syukuri dulu kita udah punya. Meskipun apa yang kita syukuri, yang kita miliki, itu baru dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita, dalam visual kita. Tapi kalau kita udah bersyukur, nanti ketika itu menjadi sebuah repetisi, mungkin kita bikin catatan ya, yang catatan mungkin ada dream book, ada yang mungkin teman-teman biasa nyebutnya scripting, itu kan jadi catatan. Kalau di situ ditambahkan apa yang udah Anda miliki saat ini, Anda akan menjadi lebih kuat lagi ketika Anda seringkali melihatnya secara konsisten, dan dari situ nanti apa? Anda akan diberikan jalan untuk mewujudkan itu semua.
dan itu semua datang dengan rasa yang gembira juga, seperti ketika Anda menanamkan rasa syukur. Kita lanjut di poin kelima, berkontribusi dan berbagi. Berikan sebagian dari apa yang Anda miliki kepada yang membutuhkan. Berkontribusi dan berbagi membuka pintu untuk aliran keberlimpahan. Ini bisa berupa donasi, sukarela, atau membantu orang lain dalam aspek keuangan. Gini, kita bisa membantu seseorang nih, misalkan nih kita berdonasi ya, sebenarnya udah kita bahas juga, kita kasih dengan mental kita mampu. Terus kita sukarela. Nah, sukarela ini apa? Mungkin ada ya, mungkin saudara kita atau mungkin keponakan kita yang dirinya ini mengalami kendala, mungkin orang tuanya udah nggak ada ataupun dia harus juga bersusah payah untuk mencari uang biar bisa sekolah. Itu kalau kita berlebih, kita bisa membantunya. SPP berapa gua yang bayar, ntar lo untuk uang jajannya mampir aja ke rumah, gua yang kasih. Nah, bisa seperti itu sukarela ya. Kita bisa menjadikan diri kita ini orang yang bermental berlimpah, orang yang berkelimpahan. Kita juga harus pilih-pilih juga, jangan sembarang nanti orang yang pura-puranya menderita, orang yang pura-puranya hidupnya susah, dirinya bergantung hidup pada Anda, terus tiba-tiba di belakang dirinya waduh menikam Anda juga. Itu sesuatu yang ya nggak enak banget nanti akhirnya, karena ketika Anda nggak bisa memberi atau Anda nggak bisa dimanfaatkan, Anda akan dimusuhi dan dicela di mana-mana. Anda akan menjadikan korban untuk payung victimnya, dan Anda akan menjadi orang yang mungkin memiliki reputasi yang buruk di orang lain ya, ketika kita abai. Jadi kita juga seleksi juga, ini bener-bener nggak, ini kenapa itu orangnya kok begitu. Kita nggak boleh juga asal aja ada orang yang ngeluh-ngeluh, yang dia hanya berharap dan bergantung kepada Anda, dan ketika Anda nggak bisa memberi, Anda nanti diserang, Anda dijatuhkan. Nah, ada kok yang seperti itu. Kita harus menjadi orang yang benar-benar perlu bersyukur dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Sukses berkelimpahan.